Puji Tuhan, terima kasih buat Aldo dan juga Kesia. Kita mengucap syukur pada hari ini karena kita bisa kembali menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama dalam pujian dan penyembahan. Dan tiba saatnya sekarang kita akan masuk kepada firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman ini akan bicara buat kita semua, sementara Roh Kudus akan mulai bergerak di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Bapa yang baik, sekali lagi kami mohon, urapi firman-Mu, pembacaan firman-Mu, perenungan firman-Mu, biar hamba-Mu yang menyampaikan juga bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, sehingga kami semua bisa menangkap firman Tuhan, mengerti dan bisa melakukannya Tuhan bersama-sama, sehingga hidup kami diubahkan menjadi lebih baik, sehingga kami memuliakan Tuhan. Setiap yang mendengar dimanapun kami berada saat ini, urapi dan berkati juga pendengaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Berikan visi yang jelas buat kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, selamat datang sekali lagi saudara di dalam bulan November 2021. Kita udah menjalani 11 bulan ini. Dan walaupun up and down nih saudara ya, ada begitu banyak kesulitan mungkin yang kita hadapi. Tapi juga ada banyak keberhasilan yang kita juga lewati di masa-masa sulit. Kita mengucap syukur buat itu semua. Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik. Hikmat dari waktu. Ini adalah tema kita sepanjang 1 bulan ini. Dan minggu ini sengaja saya ingin sampaikan menjadi satu landasan buat kita mengawali pembahasan mengenai hikmat dari waktu. Saya mau membaca bersama dengan saudara dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Lalu Pengkhotbah 3 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Garis bawah itu saudara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Satu lagi saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Saya mau saudara mengaminkan ketika saudara membaca ayat ini ya. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Garis bawah itu saudara. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ini menjadi doa saudara. Sedemikian. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara perhatikan. Waktu adalah kehidupan. Bukan waktu adalah uang. Karena kalau kita bilang waktu adalah uang, pikiran kita cuma uang terus, saudara. Tapi waktu adalah kehidupan. Karena ketika kita berpikir dan kita merenung dan kita ngerti bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kehidupan kita, itu sama dengan bagaimana time management kita menentukan bagaimana life management kita. Dan bagaimana kualitas penggunaan waktu kita sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudara, kalau ada saudara yang percaya bahwa waktu adalah uang, it's fine, itu bisa-bisa saja. Tetapi saya nggak mau fokus di uang, saya mau fokusnya pada kehidupan. Karena buat apa punya uang tapi kehilangan kehidupan? Oleh sebab itu saudara, waktu adalah kehidupan. Bagaimana kita menggunakan waktu, itu sangat menentukan kualitas kehidupan kita. Mari berjalan bersama dengan saya dalam 3 poin yang saya ingin sampaikan buat saudara. Poin yang pertama saudara, kita harus lihat dulu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan waktu. Tuhan yang menciptakan waktu. Dan kita tahu bahwa semua ciptaan Tuhan itu diciptakan sungguh amat baik katanya. Dan setiap kali Tuhan selesai dalam penciptaannya, dia katakan sungguh amat baik. Demikian juga dengan waktu. Nah, salah satu kekayaan saudara ya, salah satu kekayaan ciptaan Tuhan yang kita seringkali tidak sadari itu adalah waktu. Mari saya tunjukkan kepada saudara dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-14 katakan apa? Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ini bicara mengenai waktu saudara. Jadi salah satu ciptaan Tuhan itu adalah waktu. Dan kalau kita mengerti bahwa waktu adalah
sama dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang menjadi kekayaan untuk alam semesta ini dan termasuk buat dunia ini, maka kita juga harusnya sangat mengerti juga bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat bernilai, dan sangat-sangat mulia, saudara. Mari kita lihat sekarang ciptaan Tuhan, matahari. Dengan matahari, apa yang terjadi, saudara? Ada kehidupan di bumi ini, ya kan? Ya, tumbuhan perlu matahari, kita manusia perlu matahari. Ya, tubuh kita ini perlu matahari, ada vitamin D katanya mata. Makanya kenapa kita berjemur selama masa pandemik. Kita rajin jadi berjemur, karena kita butuh matahari. Dan sudah bisa bayangkan, dengan matahari yang ada, ilmu pengetahuan bisa terbuka, saudara. Dan kita bisa mengerti apa aja yang bisa kita dapat manfaat dari matahari. Itu kekayaan yang luar biasa. Bagaimana dengan bulan? Sama. Bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan? Apalagi tumbuh-tumbuhan, saudara. Kita makan daun-daunan, kita makan salad, kita makan apalagi, saudara. Kita makan buah yang tumbuh dari tanah. Kita makan itu, saudara. Dan itu menjadi kekayaan. Binatang yang ada di darat maupun di laut, yang ada di udara. Saudara bisa bayangkan, yang Tuhan ciptakan semua itu adalah kekayaan yang luar biasa. Manusia mengeksplor semua ciptaan Tuhan itu untuk kepentingan kehidupan umat manusia. Dan semakin orang bisa mengeksplor segala sesuatu dari ciptaan Tuhan yang mulia dan hebat ini, semakin kaya mereka. Makanya kenapa? Kalau kita nggak sadar bahwa waktu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang luar biasa potensial kekayaannya. Dan kalau kita nggak bisa eksplor itu, kita kehilangan kekayaan. Jadi sekali lagi nggak heran kalau dunia ini bilang waktu adalah uang. Karena sebenarnya di dalam waktu itu ada begitu banyak kekayaan yang bisa kita dapatkan. Tapi saya nggak mau bicara tentang kekayaan sekali lagi berupa materi, tapi saya mau bicara mengenai bagaimana kehidupan kita menjadi valuable, bagaimana kehidupan kita jadi bermanfaat ketika kita bisa mengelola waktu yang adalah kekayaan, sumber kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti kita mengeksplor tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Tuhan menciptakan waktu, itu yang pertama, saudara. Tuhan adalah Allah yang kekal. Dia nggak perlu waktu sebetulnya karena dia ada di luar waktu. Tapi untuk kepentingan manusia, sudah bisa bayangkan, dia ciptakan waktu. Yang kedua, saudara, poin saya yang kedua adalah Tuhan bekerja dalam waktu. Jadi Tuhan mengerti schedule. Tuhan bekerja di dalam waktu karena dia konsekuen. Waktu dia ciptakan waktu, dia kerja di dalam waktu. Kejadian 1 ayat yang ke-1 bilangnya apa, saudara? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada mulanya, enggak ujuk-ujuk, pada akhirnya enggak. Tapi pada mulanya. Jadi Tuhan ngerti awalnya mesti yang mana dulu nih. Dia ngerti prioritasnya. Sehari demi sehari. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan bekerja, saudara, ini kan luar biasa. Penciptaan misalnya. Hari pertama diciptakan apa? Dia selesai. Sungguh amat baik. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Jadi karena Tuhan mengerti mana yang prioritas. Karena dia ngerti waktunya. Ya, Tuhan nggak ciptakan binatang, Tuhan gak ciptakan apa segala macam yang ada dalam bumi duluan, tapi diciptakan semua alam semesta duluan gitu. Yang akan menopang semua kehidupan yang ada di bumi. Saya bisa bayangkan ya, kalau binatang manusia dibuat pertama gitu, terus belum ada matahari, belum ada apa-apa, kan bingung kan, saudara. Betul apa enggak? Jadi Tuhan ngerti prioritasnya karena dia ngerti waktunya gitu. Makanya untuk segala sesuatu ada waktunya. Poin saya yang kedua adalah Tuhan bekerja di dalam waktu. Jadi Tuhan konsekuen, saudara, waktu dia ciptakan waktu, dia menggunakan waktu yang ada untuk mengerjakan itu. Mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Jadi Tuhan punya schedule, saudara, Tuhan punya jadwal. Mari baca bersama dengan saya Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Tuhan gak ujuk-ujuk bicara pada akhirnya dia menciptakan apa. Enggak, pada mulanya dulu. Karena apa? Karena dia mengerti jadwalnya. Jadwal kerjanya. Ya kalau kita perhatikan di dalam penciptaan, hari pertama diciptakan apa? Hari kedua diciptakan apa? Hari ketiga diciptakan apa? Hari keempat diciptakan apa? Dan setiap selesai menciptakan sesuatu, ya itu dibatasi dengan waktu. Besoknya hari kedua, besoknya hari ketiga. Jadi Tuhan punya schedule, hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Ini luar biasa, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan sekarang, bagaimana kalau Tuhan nggak punya schedule. Dia ciptakan dulu manusia. Waktu dia ciptakan manusia, matahari belum ada, bintang, bulan, segala macam belum ada. Ya, tanah semua belum ada, air semua masih nyampur. Dia ciptakan manusia. Kan kacau, saudara.
Jadi karena Tuhan ngerti waktu, dia punya schedule, dia tahu prioritasnya yang mana. Jadi kalau orang nggak ngerti menghitung waktu, kalau orang nggak ngerti bagaimana menggunakan waktu, dia nggak punya prioritas. Nah mari kita lihat contoh Yesus, saudara. Ketika dia hidup dalam dunia ini, Yesus juga pakai schedule dalam kehidupannya. Dia cuma hidup 30 tahun sekian. Ya kan? Dan dalam waktu itu dia bisa menggunakan waktu dengan sangat baik. Saya cuma ambil 2 contoh saja, saudara. Bagaimana Yesus menggunakan schedule dalam kehidupannya. Dia punya schedule. Dia nggak asal hidup gitu. Dia nggak sembarangan gitu hidupnya. Tapi waktu-waktunya betul-betul tertata dengan baik. Dan itu yang membuat kehidupannya menjadi efektif. Contoh yang pertama adalah ketika perkawinan di Kana. Kita tahu ceritanya, saudara. Yesus mengunjungi pernikahan yang pertama kali dia kunjungi. Saudaranya menikah. Lalu sang mempelai itu katanya kehabisan air anggur. Lalu ibunya Yesus, Maria, bilang, mereka kehabisan air anggur tuh. Terus Yesus bilang, kamu mau apa, Bu? Apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat? Kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Padahal waktu itu saat yang sangat genting. Seolah-olah menurut manusia, saat yang sangat genting. Ini malu nih pengantin nih, kehabisan air anggur loh. Terus Yesus dengan santainya, waktu saya belum tiba. Jadi dengan kata lain gini, Tuhan kita tuh punya waktu untuk mengerjakan sesuatu. Jadi saudara, kalau Tuhan belum menjawab doa saudara hari ini, jangan terburu-buru bilang bahwa Tuhan gak menjawab doa saya. Karena Tuhan punya waktu. Dan waktu dia adalah waktu yang terbaik. Saya menyaksikan dalam kehidupan saya bersama dengan Epi, bersama dengan keluarga. Bagaimana Tuhan itu menjawab doa itu tidak sesuai tanda kutip ya, seperti yang saya mau dengan schedule kami gitu. Dia punya schedule-nya sendiri, saudara. Dan schedule-nya adalah schedule yang terbaik karena dia tahu prioritas yang terbaik. Dan oleh sebab itu, Yesus bekerja dengan schedule. Kita bisa lihat. Contoh yang kedua, saudara. Contoh yang kedua, saya cuma ambil 2 contoh ya. Contoh yang kedua ketika Yesus ke Samaria, dia bertemu dengan seorang wanita yang sudah menikah berkali-kali, saudara. Dan itu adalah momentum yang sangat luar biasa. Kita perhatikan baik-baik ayat-ayat yang akan kita baca, saudara. Yohanes pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Apa yang firman Tuhan katakan? Coba kita lihat. Yesus nih, ayat yang keempat. Harus melintasi daerah Samaria. Harus. Garis bawah itu. Kenapa harus, saudara? Karena rupanya itu adalah waktu yang Yesus sudah tetapkan sebagai schedule-nya untuk ada di Samaria. Kenapa? Karena ada sesuatu yang akan terjadi. Maka sampailah ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih untuk perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira pukul 12. Jadi ada jamnya nih, saudara. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, berilah aku minum. Dari kejadian ini kita tahu ceritanya bahwa perempuan itu adalah perempuan yang sebetulnya malu. Harusnya ngambil air itu pagi, tapi dia ngambilnya siang. Tapi kenapa Yesus harus datangnya siang-siang, gak pagi-pagi? Karena dia tahu ada schedule yang harus dia kerjakan. Ada tugas yang harus dia kerjakan. Dan itu sesuai dengan waktu yang sudah dia buat, saudara. Kenapa saya tahu seperti ini? Kita baca ayat-ayat selanjutnya. Karena setelah Yesus berbicara kepada perempuan ini, maka perempuan ini jadi tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Wow, dia tahu masalah saya. Dia tahu kejahatan saya, tanda kutip. Dia ngerti kelemahan saya. Dia ngerti ini nabi luar biasa. Perempuan ini pergi ke kotanya. Dia menjadi penginjil pertama di Samaria yang memberitakan bahwa ada Mesias di sana. Lalu Yesus diundang. Yesus tinggal di Samaria beberapa hari. Dan ada banyak orang yang mendengarkan firman-Nya di kota Samaria. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Yesus bekerja sesuai dengan schedule-nya, sesuai dengan jadwal. Yesus tahu jadwalnya. Apa yang harus dia kerjakan hari ini? Mari baca bersama dengan saya Yohanes pasal yang keempat ayat 35. Ketika murid-muridnya bilang, guru ayo makan dulu. Yesus bilang, ada padaku makanan yang kamu gak kenal, yaitu melakukan perintah Bapa. Dalam melakukan perintah Bapa, aku harus tahu ini waktunya. Karena kamu bilang, kata Yesus, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Yohanes 4 ayat 35. Tetapi aku berkata kepadamu, lihat. Lihat itu artinya gini, aware gitu. Buka mata jasmanimu dan mata rohanimu. Buka, sekelilingmu, lihat kelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi kamu bilangnya 4 bulan lagi kan? Aku bilang enggak, sekarang waktunya. Yesus tahu waktunya. Nah seringkali saudara, kita nih manusia sering nunda-nunda waktu.
dengan berbagai macam alasan, pekerjaan yang harusnya kita selesaikan sekarang, kita nggak selesaikan sekarang. Kita bilang, nanti masih lama. Ya kan? Anak-anak biasanya begini nih. Tugasnya kapan? Minggu depan. Masih lama. Ya sekarang santai-santai dulu. Akhirnya besok tugas harus diselesaikan. Malam ini baru kelabakan. Saya bahasanya pakai kelabakan. Malam ini baru gerasak gerusuk, saudara. Wah, heboh nggak karu-karuan. Karena apa? Karena nggak bisa bagi waktu. Yesus ngerti waktunya, saudara. Dan dia bekerja sesuai dengan schedule-nya. Ada satu quote yang saya mau tulis ini buat saudara. Kalau kita mengerti bagaimana menghitung waktu, kita mengerti apa yang menjadi prioritas. Apa yang prioritas? Ketika kita mengerti apa yang prioritas, kehidupan menjadi lebih efektif. Kalau saudara mau kehidupan saudara menjadi lebih efektif, hitung hari-hari saudara. Hitung waktu-waktu saudara. Pakai schedule saudara. Gunakan itu kalender yang ada di dalam handphone saudara. Gunakan itu semua aplikasi-aplikasi schedule yang bisa saudara tuliskan di situ. Dan pakai waktu dengan sebaik-baiknya. Karena Yesus mengajarkan kepada kita, dia pun bekerja di dalam waktu. Jadi poin yang pertama adalah Tuhan menciptakan waktu. Dan poin yang kedua adalah Tuhan bekerja dalam waktu. Nah sekarang pertanyaan yang paling penting ini saudara. Ini pembahasan saya. Saya mau kita lebih mendalam dalam perenungan ini. Yang ketiga adalah Tuhan memberikan waktu untuk kita. Karena dia sudah ciptakan waktu, dia berikan contoh bagaimana dia hidup dalam waktu dan bekerja di dalam waktu. Nah sekarang bagaimana dengan kita? Tuhan memberikan waktu untuk kita hidup. Pertanyaannya bagaimana kita menggunakan waktu tersebut? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat penting yang menentukan apakah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang efektif, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sampai kepada tujuannya, kehidupan yang mencapai visi dan misi kita atau tidak. Tergantung bagaimana kita menggunakan waktu selama hidup kita dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saya mau tanya saudara, saudara punya schedule gak dalam kehidupan saudara? Mungkin ada saudara yang menjawab, pastor saya punya dong, Senin saya bikin ini, Selasa saya bikin ini, Rabu saya bikin ini. That's fine, itu bagus banget. Tapi pertanyaan saya adalah begini, berapa umur saudara sekarang? 5 tahun dari sekarang, apa yang akan terjadi dengan hidup saudara? Dengan perusahaan saudara, dengan pelayanan saudara. Apa yang akan terjadi 10 tahun dari sekarang? Dalam kehidupan saudara, dalam keluarga saudara. Ini sangat penting saudara. Gereja kita punya visi. Apa yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang? Apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang? Kalau ada punya visi saudara, kalau kita punya visi seperti itu, maka seharusnya kita bisa tarik mundur waktu sekarang ini, saya mesti ngapain untuk mencapai tujuan saya di sana? Apa yang harus saya persiapkan untuk saya mencapai visi saya ada di sana? Mari saya baca ulang saudara, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Perhatikan ini baik-baik. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang kedua, Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, saya mau bahas ini buat saudara. Dengarkan penjelasannya ini. Ini penting sekali buat kita. Saya mau gambar ya. Saya mau gambar saudara. Saudara perhatikan gambar ini. Kalau ini manusia, taruhlah ini saya, ya saudara, ini manusia. Berjalan dalam kehidupan, life is a journey. Sampai kemana? Kemana hidup saudara nanti sampainya? Kalau saudara gak punya tujuan, hari ini saudara harus minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan saudara. Sumber tujuan dalam kehidupan saudara. Dia yang menciptakan saudara dan saya, dia yang punya tujuan untuk apa kita hidup dalam dunia ini. Ini penting saudara, kalau saudara belum tahu itu, artinya saudara belum mengenal Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Kita harus kenal dia dulu, nomor satu. Nah, jadi kalau kita manusia sekarang ada di sini, life is a journey, life ini adalah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu kita diberikan waktu oleh Tuhan.
Catat ini saudara. Ada waktunya. 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. Lebih dari 80 tahun, wah itu bonusnya udah luar biasa. Nah pertanyaannya sekarang, apa yang ada di sini? Firman Tuhan katakan tadi apa? Tuhan membuat segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Di sini ada keindahan saudara. Indah pada waktunya. Waktu apa di sini? Nanti saya jelaskan buat saudara. Pada waktunya. Mepet. Yang kedua apa? Amsal bilang katanya 70-80 tahun kebanggaannya. Ada kebanggaan di sini saudara. Kebanggaan. Nah pertanyaan saya adalah begini. Selama kita hidup dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita, ujungnya indah pada waktunya atau kebanggaan atau tidak? Namun saudara, di bawahnya di sini ada firman Tuhan katakan, aku melihat, tadi pengkhotbah tadi katakan, Tuhan itu memberikan pekerjaan kepada anak manusia yang apa? Melelahkan katanya. Melelahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kesusahan di situ. Yang ketiga, ada penderitaan di situ. Sudah bersama dengan saya? Perhatikan baik-baik. Nah, waktu itu jalannya buru-buru. Kan itu firman Tuhan. Cepat banget. Betul apa enggak sudah? Coba kita bilang sekarang. Waktu itu cepat banget. Hari ini hari Minggu, besok Senin. Enggak lama, udah Minggu lagi. Waktu itu jalannya buru-buru. Dan kita berjalan dalam waktu. Nah ujungnya apa? Kita mau ujungnya indah. Indah pada waktunya. Waktunya apa? Waktunya lulus sekolah, waktunya nanti menikah, waktunya nanti punya pekerjaan baru, waktunya punya rumah baru misalnya. Indah pada waktunya. Ya kan itu yang kita mau. Indah pada waktunya. Bangga, ada kebanggaan dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan juga katakan bahwa untuk menjalani ini semua sampai kepada keindahan pada waktunya dan kebanggaan, itu melelahkan. Itu penuh dengan kesusahan. Itu penuh dengan penderitaan. Nah banyak orang ingin skip, saudara. Ingin menghindarkan yang di bawah ini. Nggak bisa karena itu firman Tuhan yang bilang. Tuhan memberikan pekerjaan yang melelahkan anak manusia. Tapi dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lalu 70 tahun, 80 tahun waktu kita. Iya, kebanggaannya adalah kesusahan dan penderitaan. Kebanggaannya. Sudah ngerti maksud saya? Sudah ngerti maksud firman ini ya? Ini penting sekali saudara. Tetapi di atas ini semua, perhatikan. Tuhan mengerjakan sesuatu. Ini pengkhotbah tadi katakan, Tuhan mengerjakan sesuatu yang kita manusia tidak mengerti dari awal sampai akhir. Yang manusia tidak mengerti awal dan akhirnya. Tapi pada prinsipnya ini firman Tuhan bahwa dia bekerja. Bukankah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita? Mengerjakan sesuatu bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Tuhan turut bekerja saudara dalam segala sesuatu. Tapi seringkali kita nggak mengerti awal dan akhirnya. Kita bingung kenapa begini Tuhan. Oh kenapa jadi begini usaha. Kenapa jadi ada pandemik. Kenapa jadi ada kesusahan. Kenapa jadi ada kematian. Aduh kenapa jadi ada kacau seperti ini. Tuhan kenapa? Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang manusia nggak mengerti dari awal dan akhirnya. Tetapi Tuhan membuat indah segala sesuatu pada waktunya. Dan akhirnya adalah kebanggaan. Tapi, sekali lagi saudara, tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau hidup dalam waktu yang Tuhan berikan ini, yang waktu itu perginya terburu-buru, cepat banget waktunya.
kita mesti bijaksana. Tetapi ini nggak boleh dilewatkan. Ada kelelahan di bawahnya, ada kesusahan, ada penderitaan di sana. Mari saya masuk kepada aplikasi sekarang, saudara. Aplikasinya 2 aja. Dan saudara bisa masukkan pada aplikasi yang lain. Yang pertama, kalau ini mahasiswa, taruh ini mahasiswa, paling gampang nih saudara. Ini mahasiswa nih, anak muda, perhatikan ini. Ini mahasiswa. Kalian punya waktu untuk lulus kuliah. Kapan waktu kalian lulus kuliah? Tahun berapa? Kalian hitung coba. Ada waktu kan? Berapa tahun? Ujungnya waktu kalian di wisuda nanti, indah gak pada waktunya? Artinya IPK-nya bagus, lulus dengan nilai terbaik. Ya kan? Orang tua bangga di sini, kebanggaan kan? Gimana kalian gunakan waktu kalian sekarang? Untuk sampai kepada lulus pada waktunya. Dan itu indah dan membawa kebanggaan buat orang tua kalian. Perhatikan, bagaimana kamu hidup. Hitung hari-harinya. Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia sedang mengerjakan sesuatu. Tapi sementara kalian menjalaninya, memang betul. Mahasiswa capek banget kan belajar. Aduh capek banget nih, mesti nge-research, mesti baca buku ini. Aduh dosen minta ini, tugas ini. Wah kayaknya waktunya crampy banget. Dan kayaknya, aduh susah banget. Capek, menderita banget, mesti bangun pagi-pagi. Wah kalau nanti saudara kalian sudah mulai offline, kalian harus ngejar entah taksi, kalian harus kejar bis, kalian harus kejar MRT nanti, kalian harus kejar segala macam. Melelahkan sekali. Ya memang betul, ini melelahkan. Tapi ujungnya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalian akan lulus dengan nilai-nilai yang luar biasa kalau kalian bisa melewati kelelahan ini dalam waktu yang Tuhan berikan. Karena Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kalian yang mengasihi Dia. Sudah bersama dengan saya? Yang kedua contohnya. Saya mau tanam duren. Karena saya suka duren. Durian, saya tanam durian. Kan ada waktunya. Durian kan gak tiba-tiba hari ini ditanam terus besok tumbuh buah kan. Ada waktunya kan, ada waktunya. Nanti waktu panen saya mau durennya itu indah. Indah pada waktunya waktu panen. Kebanggaannya ya membuat saya bangga. Saya punya pohon duren, saya bisa bagi-bagi tetangga. Saya punya pohon duren, kebanggaan buat saya. Saya bisa bagi-bagi. Tetapi selama menjalani waktu-waktu ini saudara, ini yang melelahkan, ini luar biasa. Ntar kena hama lah, ntar kena kutu lah. Saya mesti rawat pohonnya, saya mesti masukin pupuknya. Saya mesti investasi uang lebih banyak. Dan lain sebagainya. Saya mesti bayar orang untuk jagain. Wah udah banyak macam. Susah? Iya. Penderitaan? Oh iya. Melelahkan? Itu udah pasti. Tapi Tuhan juga mengerjakan sesuatu yang manusia gak mengerti. Pada akhirnya, dari awal sampai pada akhirnya. Ada hujan, ada pupuk yang Tuhan kerjakan. Pupuk bisa jadi karena memang Tuhan juga yang menciptakan dari kotoran-kotoran binatang dan lain sebagainya kan. Tuhan ini udah melakukan mujizatnya. Cuma kita harus melakukan sesuatu yang melelahkan. Susah memang, capek, repot, iya. Dan berjalan dalam waktunya. Tapi akhirnya pasti indah pada waktunya. Saya tutup dengan ini saudara. Saudara masukkan sekarang. Hubungan suami istri. Kalian mau gak hubungan keluarga kalian indah? Sesuai dengan visi yang kalian punya untuk membangun rumah tangga. Indah pada waktunya. Pada waktu kita mencapai visi keluarga kita. Wow itu indah. Oke? Dan ini kebanggaan. Kita bangga menjadi keluarga. Kita bangga punya anak-anak. Kita bangga punya suami atau punya istri. Kebanggaan. Tapi ada waktunya dan memang melelahkan. Memang susah. Memang menderita. Bagaimana dengan bisnis saudara? Dengan pekerjaan saudara? Pelayanan kita, pelayanan, misi kita. Ada pekerjaan misi yang besar dan Tuhan mau untuk memberkati bangsa-bangsa. Gimana? Indah pada waktunya atau enggak? Nanti ketika kita lihat bangsa-bangsa diberkati. Gereja kita menjadi bagian di dalamnya. Memberkati kota kita. Memberkati bangsa-bangsa. Banyak orang diselamatkan. Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Indah pada waktunya. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau pakai waktu kita? Hitung hari-hari kita dengan bijaksana. Hitung waktu-waktu kita apa yang harus kita lakukan. Dari sehari ke sehari. Sampai setahun demi tahun. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Melelahkan memang, menyusahkan memang, merepotkan dan menderita memang, iya capek, yes. Tapi Tuhan akan membuat indah pada waktunya.
Pada waktu panen indah, pada waktu menikah indah, pada waktu lulus indah, pada waktu memenangkan jiwa indah luar biasa, pada waktu memberkati kota indah, pada waktu memberkati bangsa-bangsa indah pada waktunya. Dan kita ada di dalamnya, dan itu adalah kebanggaannya, walaupun melewati masa-masa yang sulit. Tapi itu semua ada dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita menggunakan waktu kita, itu akan sangat menentukan. Kesimpulan, saudara, ada 2 kesimpulan yang saya mau tutup dengan ini. Kita sekarang tahu dan mengerti kenapa ada orang-orang yang berhasil mencapai visi dan mimpinya. Karena mereka gunakan waktu dengan baik dan mereka bayar harganya. Ini harga yang harus dibayar. Tetapi kita juga sekarang tahu dan mengerti kenapa ada orang yang terus jalan di tempat, nggak maju-maju hidupnya. Begitu aja terus dari tahun ke tahun. Nggak mengalami pertumbuhan, nggak mengalami perkembangan, nggak sampai di mana-mana. Cuma di situ aja terus menyaksikan orang maju, dia gigit jari. Melihat orang berhasil, dia gigit jari. Kenapa? Kita tahu bahwa mungkin dia malas dan nggak mengerjakan apa-apa untuk visi dan misi kehidupannya. Dia bahkan mungkin menunggu visinya datang dalam hidupnya. Visinya menghampiri hidupnya. No, saudara. Jangan pernah berpikir bahwa visi saudara akan mendatangi hidup saudara. Enggak. Kita yang harus mendatangi visi kita. Kita yang harus mendatangi tujuan hidup kita. Bukan tujuan hidup kita yang mendatangi kita. Enggak. Dan Tuhan berikan waktu buat itu. Ada satu kata-kata yang saya mau sampaikan buat saudara. Don't wait for the vision comes to you. But go and chase it now. Jangan tunggu sampai visi itu datang menghampiri saudara. Tapi pergi dan kejar itu sekarang. Dan Tuhan berikan waktunya sekarang. Persiapkan waktu-waktu saudara. Persiapkan schedule saudara. Bukan cuma sekedar schedule hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bukan. Persiapkan schedule nanti kalau anak-anak udah umur sekian tahun. Saya harus siapin apa? Anak-anak udah mulai mau sekolah. Saya harus siapin apa? Persiapkan itu sekarang saudara. Karena Tuhan memberi waktu ini buat kita. Dan jangan pernah buang-buang waktu. Yang kedua, ada orang-orang yang gagal, yang gak sampai di mana-mana hidupnya begitu-begitu aja dari tahun ke tahun, gak pernah berubah. Kenapa? Walaupun dia kerja, tetapi tidak menghitung waktunya dan dia gak efektif. Karena gak ada perencanaan dalam waktu-waktunya. Kalau saudara udah ngerti bahwa saudara menikah sekarang, tahun depan punya anak, hitung saudara 6 tahun berikutnya anak itu pasti akan sekolah. Kalau semuanya normal. Berarti 6 tahun saudara harus persiapkan untuk uang sekolah, untuk uang pangkal, untuk kebutuhan anak tersebut sekolah. Tambah lagi 6 tahun berikutnya anak itu akan lulus SMA. Berarti mau kuliah kan? Kalau mau kuliah kan harus disiapkan keuangannya. Jadi jangan tunggu nanti sampai dia mau kuliah baru mempersiapkan diri. Terlambat saudara. Bijaksanalah menggunakan waktu saudara. Dan mengerti, menghitung perencanaan-perencanaan saudara dalam waktu. Karena itu yang akan membuat kehidupan kita maju dan menjadi lebih efektif. Dan di atas itu semua saudara, jangan sampai kita wasting time. Membuang-buang waktu seolah-olah waktu itu gak berharga. Padahal waktu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang merupakan kekayaan yang Dia berikan buat kita untuk berhasil dalam kehidupan di dunia ini. Sekali lagi saudara, di atas itu semua, kita bisa merencanakan segala sesuatu. Kita bisa membuat schedule untuk segala sesuatu. Namun kuncinya cuma satu. Melibatkan Tuhan atau tidak. Percuma kita hebat dalam segala perencanaan dengan waktu-waktu kita. Tapi kalau Sang Pencipta waktunya tidak dilibatkan di sana, sia-sia saudara. Makanya saya mau tutup dengan ayat ini. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan adalah kunci dari semuanya. Kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena Dia yang ciptakan semuanya. Dia yang berkarya atas semuanya. Dia yang melakukan sesuatu yang gak kelihatan, yang supernatural. Kita cuma mampu yang natural. Tapi Dia beyond the natural. Dia di atas semua yang natural. Dan Dia sanggup untuk membuat segala sesuatu yang tidak mungkin buat kita menjadi mungkin. Mungkin ada di antara saudara yang katakan, gak mungkin saya bisa sampai di sini. Gak mungkin. Kalau Tuhan bilang mungkin, karena Dia turut bekerja di dalamnya. Karena ada tangan Tuhan yang gak kelihatan, yang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya.
Sehingga pada satu saat nanti kita akan bilang, memang betul Tuhan, pada waktunya Tuhan membuat itu indah. Pada waktu saya punya anak, indah luar biasa. Pada waktu saya melihat anak saya graduation, indahnya luar biasa. Pada waktu saya melihat orang tua saya diselamatkan, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, amazing Tuhan, indah pada waktunya. Karena apa? Karena ada pekerjaan yang melelahkan, yang saya kerjakan, bayar harganya. Dan saya gunakan waktu yang ada dengan baik. Tuhan ada di dalamnya. Ikut mengerjakan sesuatu, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tundukkan kepala saudara sebentar, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan sambil kita juga akan mempersiapkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bapak, terima kasih.